Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, dosen Digital Marketing Communication Universitas Cyber Asia bersama saya, Anggoro Santoso. Kita bertemu kembali setelah kita menjalani UTS minggu lalu. Hari ini kita mulai lagi dengan membahas materi tentang e-marketing dan media sosial marketing. Seperti diketahui teman-teman bahwa minggu yang lalu materi terakhir kita membahas tentang konsep digital marketing. Ya, sebenarnya nanti ada kaitannya ya. Mungkin di tengah-tengah pertemuan kita di pertemuan selanjutnya nanti saya coba angkat kembali tentang konsep digital marketing dalam konteks implementasinya seperti apa. Baiklah teman-teman sekalian, saya masuk ke materi tentang e-marketing dan media sosial marketing. Ya, seperti diketahui bahwa teman-teman bahwa materi tentang e-marketing ini merupakan perubahan dari marketing tradisional yang sebelumnya pernah kita bahas ya, kita pelajari. Baiklah, e-marketing itu apa? E-marketing itu sebenarnya lebih kepada yang namanya prinsip-prinsip pemasaran, namun menggunakan teknologinya berbasis nanti internet, ya teman-teman ya. Oke, e-marketing itu adalah seperti diutarakan oleh Armstrong dan Kotler, itu adalah merupakan sisi pemasaran e-commerce. E-commerce itu adalah bagaimana adanya ruang transaksi jual, beli, produsen, dan konsumen, transaksinya juga lewat digital. Itu e-commerce ya. Jadi pemasaran dari e-commerce yang di dalamnya terdiri dari kerja perusahaan untuk mengkomunikasikan. Nah, ini saya garis bawahi ya, mengkomunikasikan, ya, memberitahu sesuatu, mempromosikan serta menjual barang dan jasa melalui internet. Nah, ini titik tekannya adalah di internetnya ini ya. Ya, jadi kita akan fokus bagaimana proses komunikasinya. Ya, dan ini makanya di saya garis bawahi bahwa bagaimana kerja perusahaan mengkomunikasikan sesuatu dalam bentuk promosi untuk menjual barang dan jasa melalui internet. Nah, itulah namanya e-marketing. Oke, kemudian manfaat e-marketing ini banyak ya. Jadi jika nanti Anda mempunyai referensi, buku-buku referensi tentang digital marketing ataupun integrated marketing communication, nanti Anda ketemu manfaat dari e-marketing itu bermacam-macam. Tapi saya ambil coba inti-intinya saja. Nanti Anda bisa tambahkan lagi atau Anda bisa explore lagi tentang manfaat e-marketing. Ya, manfaat e-marketing dalam hal ini adalah menjangkau berbagai lapisan konsumen. Ya, ini seperti keunggulan dari yang namanya digital marketing seperti beberapa waktu lalu kita pernah bahas. Ya, jadi dia menjangkauannya lebih luas. Ya, mungkin jangkauannya ini belum pernah dilakukan oleh para pesaingnya mungkin ya. Ya, karena mungkin dari yang namanya strateginya. Jadi jangkauan strateginya itu atau dia spesifik dari targetnya sendiri. Jadi jangkauannya berbagai lapisan konsumen. Kemudian target konsumennya itu terbagi dalam kelompok serta mengembangkan dialog berkelanjutan. Jadi dalam digital marketing atau dalam e-marketing seperti yang saya sampaikan harus memang yang namanya spesifik ya. Tidak bisa semua Anda menjual produk untuk semua. Tapi produk yang memang harus spesifik. Siapa konsumennya, siapa pembelinya, di mana kira-kira tinggalnya mereka, pekerjaan mereka kira-kira seperti apa. Nah, target marketnya itu harus ke dalam kelompok-kelompok itu tadi. Nah, nanti kita bisa buka lagi materi tentang bagaimana kita
membuat sebuah namanya strategi ya, dari demografi, psikografi, geografi ya, dari segmentasi audiensnya. Nah, kemudian dapat melakukan dialog berkelanjutan karena sifatnya itu spontanitas ya. Digital marketing seperti itu ya, e-marketing seperti itu. Jadi tidak ada delay sebenarnya. Jadi dia bisa sewaktu-waktu atau secara cepat dapat mendapatkan feedback dari kedua belah pihak. Lalu memungkinkan transaksi bisnis dilakukan secara elektronik dengan biaya yang murah tentunya ya. Dengan biaya yang murah. Karena apa murah? Karena mungkin tidak ada hal-hal yang terkait misalnya cetak-mencetak, lalu kirim-mengkirim gitu kan, biaya kirimnya, ongkir dan lain-lain. Jadi lebih kepada digital activity-nya ya. Jadi baik dalam bentuk email, digital dan lain-lain, jadi sehingga dapat memangkas yang namanya proses produksi dari sebuah transaksi. Jadi harga makanya lebih murah di mana dalam e-marketing. Oke, kemudian berikutnya adalah proses penjualan dalam e-marketing ini bersifat langsung ke produsen. Ya, langsung ke produsen. Karena apa? Karena memang targetnya ya memang sangat spesifik sekali gitu kan, bahkan dipasarkan untuk orang-orang tertentu. Ya tidak seperti kita di pasar tradisional ya. Tradisional kita menjangkau pasarnya mungkin secara masif ya. Tapi kalau ini lebih spesifik, konsumennya itu lebih bersifat langsung ke produsen ya, dari produsen langsung ke konsumen tanpa melewati jalur distribusi klasik, distribusi tradisional ya. Distribusi dulu, kemudian dipilah-pilah lagi. Nah, ini kelebihan dari e-marketing ya, dari dibanding traditional marketing, lebih efektif dan efisien. Kemudian dapat menambah produk untuk dipasarkan secara cepat dan melakukan perubahan dalam rencana penjualan dengan sangat cepat juga ya. Jadi sangat fleksibel, sangat dinamis ya. Ketika pasar berubah gitu kan, mungkin ya mereka akan cepat juga melakukan perubahan rencana dari strateginya. Ya mungkin sekarang medianya lebih banyak mungkin di TikTok gitu kan, atau di Instagram atau di Facebook. Nah, dari produsen itu cepat untuk berpindahnya itu gampang ya. Tidak seperti pasar tradisional ya. Jadi harus melakukan berbagai persiapan, sekali perubahan itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini cepat sekali. Dan dilakukan dengan mudah ya. Kemudian melacak kegiatan penjualan yang sudah terjadi itu dapat diperoleh dengan mudah juga ya. Hal-hal historical dari penjualan kita, transaksi kita itu mudah sekali di tracing, mudah sekali dilacak gitu kan, karena jalurnya memang secara sistematis ya, misalnya dari Facebook ataupun di Google itu sudah memiliki sistem yang sudah ditambah untuk mengetahui siapa konsumen kita. Lalu dibeli di mana, menggunakan gadgetnya apa, dibelinya tuh jam berapa, itu sampai seperti itu. Nanti di satu kesempatan lain nanti saya munculkan tuh bagaimana kita membaca atau melacak siapa saja orang-orang yang melihat iklan kita atau bahkan yang membeli produk kita. Ya, jadi dengan mudah sekali kita bisa mendapatkan informasi tentang pembeli atau transaksi yang dilakukan di digital. Oke, kemudian berikutnya adalah e-marketing memungkinkan untuk dapat pengawasan lebih mudah ya, mengawasi pesaing itu lebih mudah. Karena apa? Karena dari sisi digital itu gampang sekali kita mengakses. Misalnya kita mau tahu gitu kan, sekarang misalnya pesaing kita sedang promo apa atau menggunakan strateginya seperti apa sih, itu mudah sekali sekarang ini dibaca. Mudah sekali misalnya itu dipelajari. Ya, pesaing kita misalnya menggunakan influencer, menggunakan buzzer untuk memarketingkan misalnya produknya. Nah,
Nah, itu kita bisa baca pesaing itu sedang apa, strateginya seperti apa. Dan itu kita bisa baca, bisa kita antisipasi, bahkan kita bisa apa namanya melakukan strategi mungkin sebagai pembanding dari si kompetitor kita. Ya, jadi sangat mudah sekali. Nggak seperti dulu ya. Jadi kita itu untuk mendapatkan apa strategi pesaing itu agak repot zaman dulu karena informasinya cukup terbatas. Sekarang sangat melimpah dan dalam satu platform. Jadi kita gampang sekali melihatnya. Kemudian tidak melalui jalur distribusi yang rumit. Jadi jalur distribusinya itu sangat mudah. Ya, lebih responsif, apa namanya, mendapatkan data-datanya juga sangat fleksibel ya. Karena jalur distribusinya itu sudah sedemikian rupa sistematis sehingga mudah dipelajari, mudah didapatkan, mudah diolah, mudah dianalisis gitu. Jadi sangat mudah sekali zaman sekarang ya. Lalu memudahkan dalam pendistribusian serta informasi melalui email maupun file transfer. Jadi transfer mengenai pengiriman berupa informasi, produk, contoh produk, portfolio kita, itu mudah sekali kita melakukan yang namanya distribusi. Ya, karena ada jalurnya, ada jalur internet ya, ada email, ada WhatsApp, ada yang namanya file transfer lewat cloud dan lain-lain. Ada website mungkin ya. Jadi sangat mudah. Nah, itu kelebihan dari e-marketing yang mungkin tidak dimiliki oleh pemasaran tradisional sebelumnya. Tidak ada batasan waktu karena bisa diakses 24 jam penuh ya. Kalau ada jualan, ada bertransaksi di Shopee atau di Tokopedia, itu 24 jam full ya. Meskipun nanti responnya itu akan direspon keesokan harinya, tapi Anda bisa bertransaksi gitu kan, bisa bertransaksi, Anda bisa transfer uangnya dulu gitu kan, Anda bisa pilih barangnya, mungkin responnya keesokan harinya atau di saat-saat jam kerjanya. Tapi secara transaksi, akses web, akses informasi itu bisa 24 jam sekarang ini. Makanya perusahaan-perusahaan banyak membangun web kan. Ketika kita membutuhkan informasi tentang perusahaan, kita bisa melacaknya lewat atau mengetahui informasi lewat web. Ya. Lalu e-marketing dapat menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan dengan strategi pemasaran lain, ya. Bahkan bisa ke mancanegara. Jadi batasannya itu ya, tidak ada batas, ada borderless ya. Jadi kalau kita memasarkan suatu produk kita gitu kan, jangan tanggung-tanggung gitu kan, jangan tanggung-tanggung gitu, bahwa nanti produk kita ini yang melihat ini bukan hanya orang-orang di sekitar kita atau di lingkungan lokal, tapi bisa nasional, bahkan bisa internasional. Kenapa? Karena kita udah terhubung satu sama lain ya melalui jaringan internet. Jadi ketika Anda sudah posting sesuatu, produk, jualan, memasarkan informasi atau jasa dan lain-lain, itu mindset kita itu harus luas. Artinya apa? Ini akan dibaca bukan saja sama orang-orang di lingkungan kita, tapi mungkin bisa lingkungannya domestik, bisa nasional, regional, bahkan internasional. Seperti itu ya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau ketika Anda sudah main di digital marketing atau e-marketing, membuat barangnya itu harus serius, targetnya adalah tidak hanya sekedar lokal tapi internasional. Lalu dapat mengurangi biaya pemasaran ya. Tentu ya pemasaran jadi lebih rendah ya karena mungkin kita nggak masang cetak brosur, masang iklan di TV misalnya, tidak bikin spanduk dan lain-lain karena semua dilakukan dalam bentuk digital. Video juga dalam bentuk digital itu bisa diakses di YouTube dan lain-lain. Jadi sangat-sangat relatif sangat efisien. Lalu dapat memudahkan pelaku usaha untuk saling menjalin hubungan dengan konsumen. Ini banyak sekali ya, sangat mudah sekali. Bahkan kita bisa mendapatkan namanya lead, mendapatkan informasi, database dari si konsumen. Ketika konsumen itu sudah loyal dengan produk kita atau jasa kita. Ya. Lalu strategi pemasaran e-marketing dapat memberikan nilai lebih dalam menghadapi persaingan bisnis ya. Ini udah dirasakan pada hari ini ya. Nilai lebihnya banyak. Ya karena apa?
Karena banyak sekali brand-brand besar saat ini masuk ke digital. Ya, bahkan semua ya brand-brand besar itu yang tadinya memiliki apalagi diterpa oleh disruption, diterpa oleh gelombang digital dan juga pandemik COVID-19 ini, itu memaksa brand-brand besar itu jadi turun gunung. Artinya mereka bersaing dengan brand-brand lain itu yang di digital. Tadinya mereka mungkin punya kelebihannya adalah mereka memiliki ruang di mall yang sangat mewah. Ya, misalnya Anda punya butik gitu kan, punya toko di mall gitu kan, dengan nyaman, bersih, gitu kan, besar. Tapi ketika era disruption, lalu ketika datangnya pandemi COVID-19, ini memaksa hampir semua brand itu masuk juga ke digital. Ya, karena Anda lihat bahwa banyak sekali orang sekarang sukanya bertransaksi lewat online. Karena satu lain hal ya, karena memang tidak bisa berkerumun, karena memang ada yang namanya adaptasi baru ya, pembatasan-pembatasan, akhirnya memaksa brand, memaksa produsen itu untuk masuk juga ke digital. Nah inilah akhirnya si brand besar ini bukan turun, artinya maksudnya akan bersaing dengan brand-brand kecil yang sudah lama main di digital. Artinya tinggal kita melihat siapa yang survive gitu kan, ya, karena tidak lagi misalnya brand-brand besar, misalnya Zara gitu kan, atau misalnya Chanel gitu kan, itu tidak bisa lagi mengandalkan kita punya butik yang bagus gitu, nggak bisa lagi, karena dia sama seperti produk kita juga, masuknya atau mainnya itu di digital marketing. Tinggal kita bagaimana kita mengelola konten yang bisa kena di konsumen. Nah ini penting, bagus nih ya, maksudnya artinya kekuatannya di konten dan komunikasinya. Makanya orang-orang yang jago bikin konten, kreator gitu kan, orang-orang konten, orang-orang yang beraktif di media sosial secara kreatif, itu banyak dicari orang-orang brand. Ya nanti ada contohnya lah banyak, bahwa bahkan perusahaan-perusahaan besar itu merekrut orang-orang yang memang khusus untuk mengelola media sosialnya dia. Bahkan ada yang khusus secara spesifik itu untuk mengurus akun TikTok gitu kan. Khusus mengurus akun TikTok ya. Jadi dia mengurus akun TikTok atau akun YouTube-nya aja. Jadi bikin konten tiap hari gitu kan. Untuk membangun membangun brand image-nya dia gitu kan, atau brand awareness. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi emang membuka kesempatan bagi teman-teman konten kreator atau orang-orang seperti kita nih, orang kreatif. Lalu kemudian strategi marketing dapat memberikan nilai lebih dalam menghadapi persaingan bisnis ya, seperti tadi ya. Nilai lebihnya apa? Nilai lebihnya itu lebih kepada ada pengiriman, jaminan barang yang bagus, kemudian memiliki nilai lebih misal dapat cashback, ada nilai lebih misalnya dapat garansi dan lain-lain. Itu mungkin yang sulit didapatkan kalau kita di pasar-pasar tradisional ya. Tapi di pasar-pasar e-marketing ini bisa didapatkan loh ya, bisa, karena kita banyak ya pengalaman Anda yang sudah berbelanja online pasti banyak memiliki nilai lebih ya. Anda nggak usah keluar rumah panas-panasan ngantri, barang sudah sampai di rumah gitu misalnya, dengan ongkos kirim yang terjangkau. Membangun citra merek ya, kemudian membangun citra merek atau citra perusahaan secara cepat ya. Jadi sangat cepat sekali ya. Jadi ada nanti bagian-bagian memang seperti yang kemarin yang kita bahas mengenai traffic ya. Traffic itu dibutuhkan untuk membangun awareness, membangun keramaian untuk supaya brand kita ini dikenal. Bisa dengan cepat gitu kan, karena ada fasilitasnya. Minimal kita cepat diketahui oleh orang-orang yang sekarang bermain di internet atau di media sosial. Karena pemain di media sosial ini 2 kali lebih banyak ya, 2 kali jumlahnya itu dari populasi. Artinya
Satu orang tuh bisa mempunyai 2 atau 3 akun sekaligus gitu kan. Jadi lebih banyak ya orang lebih mudah kita membangun brand awareness itu di media sosial. Makanya ada beberapa brand-brand atau perusahaan-perusahaan produsen itu cepat sekali viral gitu kan ketika dia memang mengoptimalkan yang namanya kekuatan media sosial itu sendiri. Lalu memudahkan aplikasi one to one direct advertising yang lebih efektif dibanding mass advertising tadi ya, sama ya. Jadi tidak hanya sekedar mass advertising lalu kemudian tersebar begitu aja, tapi kita bisa pantau orang-orangnya. Lalu kita bisa juga langsung ke personnya melalui apa? Ya melalui database yang kita dapat misalnya. Ya, melalui lead, lalu melalui iklan-iklan kita misalnya direspon, lalu kita langsung melakukan namanya komunikasi dengan si calon konsumen itu. Ya. Karena kan jaringannya sedemikian rupa itu ketika kita mengklik sebuah pesan iklan ataupun informasi, yaitu data kita itu udah terbaca oleh si produsen. Dan jangan heran ketika akhirnya kita tiba-tiba mendapatkan spam gitu kan, mendapatkan email, mendapatkan yang namanya WA, mendapatkan DM misalnya gitu kan di akun-akun kita. Ya karena mereka sudah bisa membaca yang namanya algoritmanya tadi. Kemudian berikutnya adalah menghadirkan pasar virtual sebagai komplement pasar tradisional. Nah ini apa? Karena memang banyak perusahaan-perusahaan memang tidak semua brand gitu kan melepaskan pasar tradisional dan masuk ke digital ya. Ada yang memang mengkombinasi, bahkan menjadi komplement, menjadi pelengkap dan menjalankan namanya konsep omni channel. Ya, mungkin kita pernah membahas ya tentang omni channel. Ada yang multi channel, ada yang omni channel. Jadi omni channel itu kekuatan dari strategi pelayanan yang sangat holistik. Jadi dia bisa belanja di pasar fisiknya, dia juga bisa di e-commerce-nya, dan dia juga bisa melalui media sosialnya dan lain-lain. Nah ini kekuatan strategi pelayanan ini menjadi pilihan biasanya untuk konsumen menjadi lebih mudah. Nah inilah bagaimana manfaat e-marketing dalam usaha atau brand atau jasa dalam bertransaksi. Nah, keunggulan-keunggulan e-marketing ya, ada keunggulan-keunggulannya juga ya. Keunggulan-keunggulannya adalah dia menjadi sebuah informasi yang global dissemination. Artinya dia penyebaran informasi itu secara global gitu kan. Jadi ya kita bisa melakukan blast iklan, blast tentang informasi, jasa dan lain itu melalui digital marketing atau e-marketing. Itu sangat mudah, sangat memungkinkan. Jadi dia tuh unggul di situ ya. Jadi unggul dalam global dissemination, penyebaran informasi secara global. Lalu ada interaksi. Ya, keunggulannya itu interaksinya komunikasinya interaktif dan responsif gitu kan. Makanya di dalam konsep digital marketing ada namanya engagement ya. Seperti minggu lalu yang kita pelajari ada engagement. Dan salah satunya adalah interaksi itu. Oke, kemudian customization ya. Jadi kemampuan otomatis penyediaan informasi dan layanan ya, sangat kita lihat ya, sangat otomatis. Ya, kita lihat kalau masuk ke platform-platform baik media sosial maupun e-commerce dan lain-lain itu sangat customize. Kalau kita melihat ya customize, biasanya bagaimana kalau kita melihat misalnya alurnya, kemudian cara transaksinya itu bisa customize sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya melalui komputer, desktop, dia akan disesuaikan. Kalau melalui handphone, smartphone, tablet, dia akan juga merubah tampilan gitu kan secara otomatis. Nah itu sangat customize. Nah itu sangat dinamis ya. Artinya itu keunggulan yang luar biasa dari e-marketing. Kemudian collaboration. Nah kolaborasi ini adalah bagaimana aplikasi-aplikasi ini memiliki kolaborasi dengan berbagai
aplikasi yang lainnya secara digital ya. Dari WA bisa masuk link ke YouTube, dari YouTube bisa masuk ke misalnya Instagram. Jadi berkolaborasi, dan dari Instagram bisa masuk ke website, bisa ke landing page, bisa ke SMS mungkin. Nah, inilah yang dinamakan kolaborasi aplikasi yang sangat memungkinkan. Kolaborasi ini juga baik dari sisi aplikasi, juga baik dari sisi model bisnis gitu kan. Nanti kita share lah. Kemudian e-commerce. Ya, e-commerce ini pasar digital sebenarnya, pasar yang mempertemukan namanya ada produsen, perusahaan, ada calon pelanggan, ada konsumen melalui online. Ya, transaksinya online, pembayarannya online ya. Lalu integration. Integrasi ini itu terpadu ya. Jadi layanannya itu terpadu. Aktivitas prosesnya itu diintegrasikan dari luar, dari dalam nanti keluar. Ada database dari luar, kita masukin ke database milik kita simpen, lalu kita sebarkan lagi informasinya. Jadi sangat terintegrasi. Ya, kita bisa mendapatkan data baik dari membuka layanan-layanan misal dalam landing page, dalam homepage kita, orang mengisi lead itu isi data-data misalnya kalau kita mau memiliki ebook gitu kan, mau dong tips-tips yang selanjutnya, kalau mau silakan isi datanya, nama, biasanya email gitu kan, lalu instansinya apa. Nah, itu nanti biasanya data itu disimpan menjadi database si produsen itu gitu. Ada strategi e-marketing. Nah, strategi e-marketing itu apa sih? Nah, strategi e-marketing itu ketika kita sudah ada keunggulan, kemudian manfaat dan lain-lain, strateginya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah website ya. Jadi ada sesuatu yang bentukannya. Ketika tadi dalam bentuk keunggulan dan lain-lain, biasanya implementasi atau bentukannya itu adalah website ya. Website itu untuk tadi ya, melakukan komunikasi, menghimpun data, kemudian bisa menjadi saling berkomunikasi antara produsen dan konsumen dan lain-lain, lalu meningkatkan traffic. Tadi ya sama seperti itu ya. Tadi konsepnya itu traffic memang. Traffic ini untuk membantu kita untuk brand image, kemudian brand awareness dan lain-lain dengan bantuan SEO, search engine optimization. Jadi melalui cara kerja SEO. Jadi kalau misalnya mau gratisan, kita membangun SEO-nya. Jadi menggunakan kata-kata kunci untuk berinteraksi di internet, sehingga kata kuncinya kalau kita sering-sering itu membuat sebuah kata kunci terus-menerus dengan berbagai platform dan konten-konten, akhirnya nanti kita rankingnya itu bisa nomor 1. Ketika kita mencari kata kunci misalnya kuliah gitu kan, muncul tuh Unsia gitu kan, karena kita kata kunci ada kuliah gitu kan. Nah, itu meningkatkan traffic. Jadi orang trafficnya tuh larinya kemana? Larinya ke website. Tergantung ya, mau ke website, mau ke akun media sosial, terserah. Lalu menerapkan email marketing. Nah, email marketing ini didapat untuk apa? Tadi ya, untuk one-to-one communication tadi. Dapat data dari mana? Dapat data dari lead tadi. Lead tadi itu lead generation itu, mengenerate lead itu gitu kan, caranya itu macam-macam ya. Misalnya membagikan giveaway, membagikan sampel, membagikan yang namanya ebook ya, membagi-bagikan ya. Ada yang mau nggak misalnya buku tips marketing atau tips desain dan lain-lain. Kalau orang tertarik silahkan, ini gratis kok. Syaratnya ada, misalnya untuk mengisi data-data si konsumen. Nah, data-data itulah diisi menjadi lead. Di-generate lead-nya itu akhirnya menjadi database. Database itu untuk digunakan kita mengirim email marketing.
melalui spam, melalui blast email. Kemudian berikutnya adalah social media marketing. Nah, ini nanti juga kita bahas ya secara tersendiri. Social media marketing, membuat blog, membuat Google Business, lalu affiliate marketing. Nah, social media marketing itu termasuk YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah konten. Termasuk di dalamnya bagaimana algoritma. Di dalamnya ada funneling tadi, traffic, engagement, dan conversion. Di dalamnya ada copywriting juga. Apalagi blog, membuat blog juga gitu. Membuat blog ini biasanya itu dimasukin dalam sebuah web. Atau kita kalau misalnya jasa dan lain-lain itu biasanya itu kita menggunakan kata-kata kunci untuk membuat blog ini agar blog ini rame dikunjungin orang. Orang tertarik dan masuk ke blog kita. Biasanya nanti ada link ke website dan lain-lain. Lalu ada Google Business, karena Google Business ini, Google Ad ini nanti banyak sekali akses yang didapatkan, bisa membuat iklan YouTube, bisa membuat iklan display ad, membuat AdSense, membuat AdWords, ya gitu ya. Jadi SEO dan lain-lain, SEM gitu, SEM dari Google Business ini. Kemudian affiliate marketing. Affiliate marketing ini adalah sebenarnya terjemahan dari maklar lah ya, maklar. Tapi ini dalam digital disebutnya affiliate marketing. Jadi kita mendapatkan komisi dari mempromosikan produk-produk orang lain atau event-event orang lain ya. Jadi kalau misalnya Anda punya event gitu kan, saya nanti minta linknya itu nanti saya selalu saya buat konten dengan mencantumkan link itu. Misalnya link itu diakses, kemudian yang mengakses link itu daftar atau beli atau menjadi anggota gitu kan, dalam link itu saya mendapatkan komisi. Nah, itu affiliate marketing ya. Banyak seperti itu ya. Jadi affiliate marketing ini membuat orang-orang sebenarnya bisa mendapatkan bisnis tambahan tanpa modal. Tanpa modal tanda kutip ya, maksudnya tentu kita modalnya adalah internet, modalnya mungkin harus punya laptop, punya yang namanya akses jaringan ya, kemudian punya minimal smartphone gitu kan. Nah, ini benar-benar bisa menjadi potensial untuk kita semua gitu kan. Jadi bohong kalau misalnya di zaman era digital ini kita kekurangan kerjaan, itu sangat bohong sekali gitu. Karena banyak sekali, ada namanya reseller, ada namanya affiliate, ada namanya ada lagi namanya tuh affiliate, ada yang namanya nanti titip jual, just tip, dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali potensi-potensi pasar yang terbuka di era digital ini. Berikutnya adalah strategi pengembangan e-marketing itu ada dua menurut Ellison dan Richard Aston. Dalam Keller 2003 menyatakan ada dua strategi yang penting dalam bisnis to customer di e-commerce. Itu penarikan minat konsumen, lalu strategi yang terkait dengan loyalitas konsumen. Ya, artinya brand ya. Ada brand yang harus muncul di dalam traffic ya. Nah, ini ada pokoknya istilah harus traffic itu harus membanyakin traffic di internet. Jadi minat orang itu tertarik dengan produk kita, jasa kita, atau institusi kita ketika kita membuat sebuah yang namanya konten, lalu membuat yang namanya strategi yang berkaitan dengan menjaga loyalitas konsumen. Yang menjaga loyalitas konsumen ini nanti ada contohnya juga ya, bagaimana kita supaya konsumen minimal adalah follower kita tidak unfollow kita gitu kan. Caranya bagaimana ya, jangan jualan terus gitu. Nanti ada caranya namanya pakai teknik outbound marketing ya. Outbound marketing ya. Jadi nggak sekedar ada inbound, ada outbound marketing. Jadi jangan selalu yang namanya jualan.
Karena apa? Di era sekarang ini perilaku konsumen seperti itu. Dia udah nggak mau lagi namanya melihat iklan secara langsung atau bisa jualan secara langsung, tapi harus dikemas demikian rupa. Strateginya adalah ya ini tips-tipsnya ya. Strateginya adalah menjaga kesederhanaan. Ya sederhana maksudnya arti kata bahwa di era yang canggih ini gitu kan, tampilan-tampilan yang canggih harus tetap bisa, intinya bisa dilakukan dengan mudah. Entah itu dari umur yang misalnya targetnya umur 13, 15 sampai umur misalnya 50-an gitu kan. Itu bisa mengakses atau bisa bertransaksi di apa namanya e-commerce kita atau dapat mengetahui informasi kita dengan gampang gitu kan. Saking canggihnya misalnya sampai rumit gitu kan, mau masuk mana-mana tuh repot gitu kan, sampai dia bingung harus bisa mau keluar tuh bagaimana. Itu orang udah nggak mau masuk lagi ke website kita kalau udah punya pengalaman yang seperti itu. Jadi benar-benar sederhana dan mudah diakses, mudah user friendly lah ya, istilahnya user friendly. Lalu banyak memberikan nilai tambah, ya menyediakan katalog, jadi jelas tuh ada gambarnya, kemudian ada spesifikasinya seperti apa, produsennya siapa, kemudian ada testimoninya. Biasanya kan gitu kan kalau kita mau beli barang ada testimoni, ada review gitu kan. Nah, berikan nilai tambah. Lalu memudahkan cara pembelian ya, transaksinya harus mudah. Begitu masuk keranjang, bayar sekian, transfer atau apa, ongkir dan lain-lain itu klik mudah dengan cepat gitu kan. Orang nggak harus mikir mau lari kemana gitu kan, nanti udah debet apa belum gitu kan. Nah ini harus penting. Lalu tunjukkan sertifikasi keamanan ya, ada label misalnya ada sertifikasi BPOM kalau makanan halal, kemudian ada garansi, ada jaminan barang dan lain-lain ya. Kemudian mudahkan cara mengakses tadi sama ya, memberikan harga yang kompetitif. Udah pasti kompetitif ya karena jualan di e-commerce itu sangat kadang-kadang jualan di e-commerce itu nggak dimintain bayaran atau sewa itu nggak bayar gitu. Kadang-kadang ya ada yang diberikan gratis fasilitasnya. Artinya harus lebih murah gitu kan dibanding misalnya kita berjualan di pasar misalnya kan harus nyewa lapaknya gitu kan. Nah ini kan biasanya gratis itu lapaknya. Kemudian gunakan penjawab otomatis ya untuk apa? Untuk transaksi yang 24 jam tadi ya. Penjawab otomatis ini adalah merespon secara spontan misalnya ucapan terima kasih udah bertransaksi, akan kami proses gitu kan dan lain-lain, tapi dijawab cepat gitu kan bahwa apa yang kita perlukan itu sudah diterima gitu kan. Misalnya informasi udah didapatkan, transaksinya udah dicatat gitu kan. Nanti kita respon, nanti ada customer service kita yang akan menghubungi bapak atau ibu gitu kan. Lalu respon yang cepat tadi sama ya, kemudian biaya ongkir yang murah gitu kan. Nah, kompetitif kan kalau biaya ongkir ya, bahkan ada beberapa promo-promo yang membebaskan biaya ongkir gitu kan. Nah ini strategi pengembangan e-marketing. Kemudian adalah berikutnya diferensiasi. Nah, dalam melakukan aktivitas marketing, branding, selling di dunia digital perlu memperhatikan namanya, ini masih tips ya, diferensiasi. Diferensiasi itu pembedanya apa? Nah, ini yang penting dalam pemasaran apapun ya, baik yang tradisional maupun yang digital. Diferensiasi ini penting. Istilahnya STP, segmented, targeting, dan positioning. Nah ini diferensiasi bagian dari STP-nya itu gitu kan. Ya jadi harus ada diferensiasinya. Diferensiasi ini dibagi dua ya. Ada yang tangible benefit atau manfaat produknya. Apa yang beda manfaat produknya? Atau yang intangible benefit atau manfaat emosionalnya apa? Ya ini ada di branding, nanti di minggu berikutnya lah saya akan bahas tentang digital branding seperti apa atau branding secara umum ya. Bagaimana kita memunculkan emotional branding. Ya, karena seperti kita mungkin lihat beberapa brand-brand besar seperti Nike, Coca-Cola, kemudian Adidas dan lain-lain, brand-brand besar gitu kan, itu biasanya tidak menjual produknya tapi dia menjual emosional intangible benefitnya, emosional manfaat emosionalnya. Ketika saya beli barang ini,
apa sih yang saya dapat dari sisi emosionalnya gitu kan. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut lah. Lalu manfaat produk tuh manfaat produk seperti apa? Bahan dasarnya tuh dari mana, misal produknya. Lalu dia tuh bisa apa produknya. Kemudian kelebihan keunggulan produknya, bahan bakunya, bahkan diversifikasi dari barang itu apa saja misalnya. Itu macam-macam ya. Lalu tadi ya ide, sederhanakan idenya, meskipun canggih teknologi tapi tetap implementasinya harus sederhana. Ya, kalau Anda lihat bagaimana aplikasi Gojek, Grab dan lain-lain itu sangat sederhana sekali. Bahkan Google, Anda lihat Google kan, kalau mesin pencari Google itu hanya teks gitu aja, Google cari gitu kan, nggak yang canggih-canggih gimana. Padahal dia perusahaan IT, ya. Gunakan kreativitas. Nah ini ya, yang masuk dalam 4 faktor kemarin yang saya katakan. Faktor kreatif, faktor media, faktor audiensnya, dan lain-lain. Ada 4 itu faktornya, termasuk ada kreativitas. Lalu identifikasi pelanggan tadi ya, segmentasi pasarnya, segmentasi audience, target audience. Kemudian tepati yang Anda janjikan ya. Jadi kita sering ya mengumbar-umbar janji ya dalam marketing kan sering, tapi dalam digital marketing atau dalam marketing harus ditepati. Kalau enggak reputasi kita itu sangat tergantung ya. Karena kita bisa lihat ketika nanti review-review dalam penjualan kita itu akan direview orang dan bisa akan mempengaruhi kinerja dari brand kita. Lalu selaraskan antara strategi digital marketing dengan strategi organisasi ya. Ketika organisasi memang membutuhkan namanya brand awareness, strateginya seperti apa harusnya gitu kan. Jangan keluar dari konteks strategi perusahaan. Lalu update tentang tren pasar dan perilaku konsumen harus diupdate terus. Karena di era digital ini gitu kan, itu cepat sekali. Bahkan mingguan, bulanan itu udah berubah perilaku konsumen. Konsumen tuh karena kita nih di dalam digital marketing itu orientasinya orientasi konsumen. Konsumen maunya apa, konsumen berubah seperti apa. Nah, produsennya harus ngikutin, brand harus ngikutin kemauan konsumen. Ya, trennya lagi apa nih namanya si konsumen kita. Misalnya, trennya lagi di TikTok gitu kan. Nah, brand masuk ke TikTok gitu misalnya. Oke, berikutnya kita membahas tentang e-marketing dan strategi pemasaran ya. Nah ini nanti menjadi bagian ya, ini ada penjelasan secara keseluruhan tadi dari e-marketing dan strategi perusahaan. Ini adalah bagaimana menciptakan perubahan perilaku ya, perubahan perilaku dan bisnis konsumen. Karena e-marketing dan strategi pemasaran ini di era digital ini bagi perusahaan ini adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan perubahan bisnis dan perubahan perilaku konsumen. Itu kuncinya. Jadi di buku saya jelaskan bahwa kita harus punya mental agility, agile. Jadi kita tuh mampu atau lincah dalam beradaptasi gitu kan. Tidak seperti mungkin brand-brand yang lama atau produk yang lama ya, yang tidak mampu beradaptasi, akhirnya dia tergulung oleh gelombang digital gitu kan. Banyak brand-brand yang tutup gitu kan, atau brand-brand yang akhirnya turun ya karena memang tidak beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan kemajuan teknologi sekarang gitu kan, atau beradaptasi dengan perilaku konsumen sekarang ini seperti apa sih gitu kan. Nah itu harus mempunyai agility. Kemudian berikutnya adalah social media marketing. Nah ini singkat saja kita sebenarnya kita banyak yang mengetahui tentang social media marketing ya. Bahkan dalam EMC ya lebih luas lagi dia jadi social media marketing ini memungkinkan perusahaan memahami lebih baik tentang kebutuhan pelanggan. Ya, inilah social media marketing ini untuk menjawab kebutuhan pelanggan sebenarnya. Pelanggan tuh sekarang mainnya di sosial media gitu kan. Nah, mainlah kita di sosial media, pelajari tentang bagaimana pemasaran di sosial media. Dan banyak sekali ya workshop-workshopnya ya. Dan itu berkembang terus. Namanya algoritma, membaca nama tren itu berubah terus setiap tahun ya, bahkan setiap semester itu berubah ya.
Karena tergantung dari platform-platform yang menyediakan sosial medianya ya. Nah, social media marketing ini apa aja? Tujuannya apa? Tujuannya membangun hubungan, lalu membangun merek, publisitas, promosi, dan riset pasar, gitu kan. Nah, ini membangun hubungan ini, ya, membangun hubungan ini Anda bisa lihat bahwa manfaat utamanya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan konsumen secara aktif, gitu kan. Aktif ya. Lalu membangun merek, kemudian publisitas ya, menyediakan gerai outlet sehingga perusahaan dapat berbagi informasi penting, bahkan memodifikasi persepsi negatif menjadi positif, gitu kan. Nah, ini bagaimana publisitas ini bisa bermain ya, publisitas. Karena di era sekarang ini publisitas ini banyak ya. Istilah publisitas ini kalau secara kasarnya itu adalah bagaimana setting ya, setting framing ya. Nah, ini membangun framing seperti ini nih di era sekarang ini sangat banyak ya, yang ujung-ujungnya nanti viral gitu kan. Lalu promosi ya, bagaimana kita mempromosikan lewat media sosial untuk kebutuhan jangka pendek sebenarnya ya, jangka pendek. Lalu riset pasar ya, riset pasar ini untuk belajar bagaimana kita menghadapi pesaing dan membaca tentang tren perubahan perilaku konsumen. Nah, ini penting ya, tujuan dan manfaat dari pemasaran media sosial. Menurut Punto Adi 2011 menyatakan bahwa manfaat media sosial antara lain untuk membangun personal branding ya, mendapatkan hasil pemasaran yang fantastis, berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial memiliki sifat viral. Nah, ini juga penting juga. Bahkan sekarang ini hampir semua orang, baik dari individu, brand, dan lain-lain itu masuk ke media sosial ini terutama untuk membangun personal branding ya, personal branding. Yang lebih banyak tuh personal branding sebenarnya. Dari personal branding itu nanti muncul produk-produk turunannya misalnya ya, kita bisa lihat YouTuber punya brand sendiri gitu kan, tapi sebenarnya itu yang dijual itu adalah personal branding ya, masar yang fantastis ya. Sekarang dapetin omset miliaran tuh mudah kelihatannya ya di media sosial itu. Interaksinya dekat dengan konsumen karena apa? Ada follower di situ ya, ada yang namanya engagement ya, memiliki sifat viral. Nah, viral inilah yang bisa di framing, bisa di setting ya, viral ini. Kemudian berikutnya adalah aplikasi media sosial ini banyak ya. Aplikasi media sosial ini ada ratingnya, ada rating, ada yang namanya riset tahun 2020 ya. Untuk Januari 2021 ini yang paling tinggi adalah TikTok gitu kan. TikTok, lalu Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopee, Telegram, Zoom, Cloud Meeting, dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi potensi-potensi untuk si pemasar dalam mengkomunikasikan namanya produk-produknya dia, brandnya dia, kemudian jasa dan lain-lain di aplikasi-aplikasi ini karena rankingnya tinggi-tinggi gitu kan. Kalau di TikTok lihat sekarang marketingnya cukup banyak sekali ya. Anda lihat di marketing. Jadi TikTok itu bukannya sekedar untuk joget-joget aja gitu kan. Bahkan udah ada segmen-segmen tertentu ya, ada segmen untuk pemasaran, segmen untuk politik sekarang ada, segmen untuk hiburannya ada, segmen untuk yang joget-joget juga ada gitu kan. Nah, ini yang kita pelajari hari ini tentang e-marketing dan media sosial marketing. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menonton video ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan lebih lanjut, khususnya bagaimana kita mengimplementasikan dari e-marketing, social media marketing, dan konsep-konsep lainnya, khususnya dari sistem konsep. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di
pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth.